Kenny Omega has returned. Sudah kembali ke AEW guys. Acara spesial AEW Dynamite yang mempromosikan serial Game of Thrones prequel ya, House of the Dragon. Di hari ini sangatlah spesial. It's one of the best AEW Dynamite tahun ini. Semua matchnya solid, hampir semua matchnya solid. Ada return, ada intrigue dan lain sebagainya yang terjadi di AEW Dynamite hari ini. Mari kita review sejak awal dan juga akhir dari episode Dynamite House of the Dragon. By the way, House of the Dragon ini bukan bagian dari event spesial Dynamite tiap tahun ya, karena ini hanya bagian mempromosikan acara di HBO Game of Thrones House of the Dragon. Dan yang spesial juga dibikin sebuah match yang isinya Dragon semua, yaitu Bryan Danielson, The Dragon, American Dragon, ada Daniel Garcia, The Dragon Slayer karena sudah pernah mengalahkan American Dragon sebelumnya. Ada juga timekeepernya special guest Ricky The Dragon Steamboat. Jadi Dragon ya, karena ini ada special House of the Dragon. AEW Dynamite dibuka oleh our champion, the real champion CM Punk, siap mengadres apa rencana dia selanjutnya. Promonya CM Punk di awal ini juga cukup enak sekali, seru sekali, dan membuat saya pribadi, mungkin teman-teman semuanya terhibur dengan apa yang disampaikan oleh CM Punk. Dan di sini dia sempat memanggil Hangman Page. Mana Hangman Page ini? Kalau mau rematch silahkan, saya kasih kesempatan malam ini juga, sekarang juga. Dia tunggu sambil duduk, tetapi Hangman tidak datang-datang karena memang tidak dischedulkan untuk muncul di AEW Dynamite. Dan dia lanjut lagi berpromo. Dia sebut kalau interim is not a real champion. Itu bukan champion sebenarnya. Interim itu artinya adalah temporary atau not permanen. Berarti itu hanya sementara saja. Dan di All Out dia bilang begini di awal ya, di All Out mereka akan bertanding for the undisputed AEW Champion. Dan yang paling unik dari promonya si Empang ini, dia menyampaikan beberapa permainan nama di sini ya. Salah satunya dia sebut itu tentang Jon Moxley yang selalu menjadi nomor 2. Interim itu termasuk nomor 2. Dan saya si Empang is the best, number 1. Dia the real champion. Dia sebut juga temannya Jon Moxley, Eddie Kingston, adalah third best Eddie. Pegulat bernama Eddie yang terbaik tapi nomor 3 gitu loh. Yang pertama yang jelas Eddie Guerrero ya. Yang jelas disebut lagi Kingston. Eddie Kingston adalah bisa jadi yang pegulat dengan nama Kingston nomor 2. Yang pertama jelas Kofi Kingston. Itu sindiran-sindiran, ejekan-ejekannya dari CM Punk. Itu kan kembali oleh CM Punk kalau dia akan mengalahkan Jon Moxley di Chicago All Out 2 minggu lagi, di All Out tanggal 4 September 2022. Dan Jon Moxley pastinya bukan John pertama yang dia kalahkan di Chicago. Ini referensinya ke John Cena ya, yang pernah dia kalahkan di kandangnya di Chicago, yang dengan story pipe bomb di Summer of Punk. Teman-teman bisa nonton Summer of Punk rival story di channel Gilang Wrestling ya. Dan setelah itu datanglah Moxley membalas apa yang diomongin oleh CM Punk. Katanya CM Punk cuma bisa ngomong, cuma bisa punya power itu di mic doang. Mic itu nggak ada artinya di sini. Harusnya bisa lebih skillnya dengan bergulat, bukan ngomong aja, kata si Moxley. Dan dia sindir juga kalau si Empang kembali lagi ke dunia gulat karena dia sudah kehabisan uang. Karena si Empang menekankan lagi pada saat Jon Moxley awalnya menyindir soal bergulat itu tentang heart and soul, hati dan jiwanya di dunia gulat. Nggak kayak si Empang yang hanya soal uang begitu. Dan si Empang mengiyakan, iya, kenapa emang begitu. Kata-katanya Jon Moxley yang bilang kalau si Empang ini hanya datang ke AEW untuk uangnya saja karena dia sudah kehabisan uang, itu cukup besar ya, dan cukup menohok juga untuk si Empang. Sampai si Empang mengejek Jon Moxley yang selalu berdarah-darah dalam setiap matchnya.
Dia bilang paling kamu sekali sentuh aja nanti sudah berdarah-darah menyiprat ke wajah saya begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan this segment is gold. I really liked it. Setelah itu mereka berantem langsung ya. Pokoknya saling emosi, mereka berantem akhirnya dipisah lagi, gabung lagi, berantem lagi, dipisah lagi, lepas lagi sampai Jon Moxley lempar kursi terus diduduki si Empang kursinya. Pokoknya mereka berantem lagi, lepas lagi sampai akhirnya terpisah. Dan di segmen berikutnya muncul lagi mereka si Jon Moxley ngomong lagi kalau misalnya ayo sini kalau mau bertarung, saya bosan, saya nggak mau nunggu pay per view All Out, saya mau bertanding hari ini juga. Terus keluarlah si Empang mau bertarung lagi tapi dipisah lagi. Dan akhirnya ditentukan guys kalau match undisputed AEW World Champion one-on-one single match will be on AEW Dynamite. Akan terjadi minggu depan di AEW Dynamite. Berarti gratis, tidak di pay-per-view ya guys ya. Dan ini menjadi hal yang sangat besar. Saya berpikir tetap ya, walaupun itu akan diumumkan di Dynamite, tetapi itu sesuatu hal yang memang harus terjadi di pay-per-view. Saya agak ragu di Dynamite minggu depan di match one-on-one-nya si Empang lawan Jon Moxley yang panas ini, itu akan jadi match penentu ataupun match yang akan berakhir clean. Saya ragukan itu. Kemungkinan akan ada diskualifikasi atau mungkin ada gangguan dan lain sebagainya. Kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi saya membacanya kemungkinan ya, prediksi saya itu akan jadi match yang tidak tuntas dan akan dituntaskan lagi di pay-per-view All Out minggu depannya. Atau itu akan jadi sebuah match yang memang langsung ada pemenangnya, langsung ditentukan undisputed championnya di situ. Tetapi itu akan tidak berakhir di situ, akan ada pertandingan rematch lagi di All Out. Kemungkinannya seperti itu guys. Dan saya sangat excited untuk menunggu AEW Dynamite minggu depan. Usaha Tony Khan untuk menaikkan rating, menandingi throne-nya Triple H di AEW, di WWE, di Raw dan juga di SmackDown mungkin bisa dibilang cukup keras ya. Buktinya dia membuat match ini untuk Dynamite minggu depan, dan juga dia telah mengembalikan Kenny Omega. Wah, this is big. Ini besar menurut saya ya, yang akan mudah-mudahan mengimpact untuk brand dan juga acara Dynamite dan juga Rampage setelah kembalinya dua orang utamanya AEW, CM Punk dan juga Kenny Omega. Let's go, kita lanjut ke segmen berikutnya. Ada wawancara dari Powerhouse Hobbs. Jadi segmen untuk memperkuat Powerhouse Hobbs dan juga Ricky Starks untuk feud mereka ini tidak terjadi di Dynamite. Hanya wawancaranya Powerhouse Hobbs. Alasannya mengapa dia mengkhianati Ricky Starks. Kurang lebih Powerhouse Hobbs bilang begini, dia merasa Ricky Starks itu sudah berubah. Sejak awal dia membantu Ricky Starks untuk keep title FTW untuk tetap selalu menang dan tidak boleh kalah. Tetapi Ricky Starks makin kesini katanya kok kalah itu kayak sesuatu yang it's okay begitu. Dan Powerhouse Hobbs tidak menerima hal itu. Akhirnya dia mengkhianati Ricky Starks. Dan saya yakin ini akan tersaji di pay-per-view All Out. Dan Hobbs berjanji, katanya dia bukan hanya akan mematahkan punggung saja, dia juga akan mematahkan lehernya Ricky Starks. Kita lanjut lagi match berikutnya. Bukan match berikutnya, kita saji langsung match pertama untuk AEW Dynamite hari ini. Segmen opening, promo, brawling, keren abis. Lanjut langsung ke segmen dan match House of the Dragon-nya adalah Dragon Slayer Daniel Garcia melawan The American Dragon Bryan Danielson dengan special guest timekeeper Ricky the Dragon Steamboat. Datangnya cuma mungkin kayak tamu aja ya, nggak terlalu penting, hanya membuat spesial aja. Kayaknya ada sedikit membuat sedikit paksaan dari Tony Khan untuk segmen match ini, karena nama-nama Dragon tuh dimasuk-masukin semua ya. Terutama Daniel Garcia yang dikasih sebagai nama Dragon Slayer ya. Saya ngerasa itu ya nggak apa-apa lah ya, bagian dari untuk membuat ini spesial. Dan Tony Khan ya kalau punya uang, Ricky Steamboat tarik datang lagi di situ, seorang legend di dunia gulat profesional. Dan matchnya 2 out of 3 falls. Jadi
yang bisa mengalahkan 2 kali itu menang dalam satu match ini, dan mereka sempat bertanding itu imbang 1-1 ya untuk poinnya. Sampai akhirnya singkat cerita ini dimenangkan oleh Bryan Danielson. Jadi sebagai pemenang yang sesungguhnya dari feud ini. Kita ngomongin sedikit matchnya. Matchnya sendiri kita tahu ini akan jadi match technical wrestling, pro wrestler styles lah matchnya ya, dimana banyak grappling, banyak holds yang terjadi di sini, dan itu enak sekali, apik dan ciamik menurut saya ya pertandingannya Bryan Danielson melawan Daniel Garcia. Beberapa klimaks besar juga, beberapa signature moves yang memang mereka sering lakukan di sini membuat pertandingannya terasa lebih spesial. Pertama itu Daniel Garcia berhasil ngasih submission dan membuat Bryan Danielson pass out atau pingsan sejenak begitu ya. Terus langsung wasit memberikan poin kepada Daniel Garcia. Daniel Garcia menang. Dan yang kedua itu pinfall quick pin, yang mana Bryan Danielson tiba-tiba langsung quick pin dan dihitung 1 2 3, dan ini membuat Daniel Garcia kaget, jadi dia kalah di sini, dapat poin 1 dan 1. Sampai mereka berdarah satu sama lain. Bryan Danielson berdarah duluan, terus Daniel Garcia juga muncul berdarah. Tapi ada satu kamera nih, kesalahan kamera menurut saya. Kelihatan kalau di mana Bryan Danielson mungkin ngadap ke belakangnya kamera, pokoknya ngadap ke sana gitu, kamera di belakangnya. Dia lagi kayak menyayat bagian kepala di sebelah sini untuk mengeluarkan darah. Karena memang bleeding istilahnya kalau di dunia gulat profesional, dan terlihat di mana kesalahannya Bryan Danielson juga kayaknya nih. Pas dia masukin siletnya itu atau cutternya itu ke dalam bawah ring, itu nggak sempurna masuknya. Jadi pas kamera menyorot dari belakang, saya dapat screenshotnya, itu ada kelihatan siletnya atau pisaunya guys ya. Jadi ini bagian dari bot saja yang saya dapatkan, karena saya sangat detail menyaksikan match ini dan sangat-sangat terhibur ya. Dan juga setelah mereka saling berdarah satu sama lain, saling berjibaku, saling capek, dan akhirnya Daniel Garcia menyerah dengan kuncian submissionnya Bryan Danielson. Dan endingnya jadi intrik yang keren juga, dimana sejak awal match ini ada Chris Jericho yang menemani Daniel Garcia ya, dari jadi komentator begitu. Dia sampai teriak, "Saya bangga dengan kamu begitu." Sebelum Daniel Garcia kalah. Terus pada saat setelah match, Bryan Danielson mau salaman sama Garcia di sini. Mau salaman, Garcia udah lihat kanan kiri dan mau salaman juga. Tapi tiba-tiba Chris Jericho langsung menghantam Bryan Danielson di sini, guys. Dan serunya Daniel Garcia langsung menghalangi Jericho. Kayak nggak terima kalau Bryan Danielson dipukuli. Nah, ini jadi sebuah hal yang baru untuk Jericho Appreciation Society, karena satu membernya kemungkinan berkhianat. Jadi pas Jericho dihalangi sama Daniel Garcia, Jericho marah, "Ngapain kamu?" Terus ditampol tangannya Jericho dan Jericho kaget. Terus setelah itu ada segmen promo untuk menengahi hal ini. Jadi Jericho bilang, katanya Bryan Danielson Jericho bilang ngomong bersama Mark Menard sama Angelo Parker ya salah satu Jericho Appreciation Society juga. Dia bilang ke layar, ke Daniel Garcia terutama, untuk kita ketemu dulu lah, kita ngobrol dulu katanya gitu, biar saya tahu mungkin pas tadi di ring kamu agak pusing, sudah kecapean, jadi berpikir tidak jernih begitu. Mari kita akan ngobrolin soal ini ke depannya. Saya berpikir ini akan jadi sebuah feud baru ataupun intrik baru Jericho Appreciation Society, karena menurut saya membernya sudah terlalu banyak. Jericho Appreciation Society ini ada Jake Hager waktu sebelum masuk Sammy Guevara ya. Sammy Guevara masuk, terus Ty Conti juga masuk, jadi terlalu banyak dan nggak fit in lagi lah. Dan Daniel Garcia pun dia selalu menekankan skill pro wrestlingnya. Jadi agak nggak cocok kalau ini disamakan dengan sports entertainment untuk julukan Daniel Garcia ini. Saya setuju sekali kalau Daniel Garcia itu keluar dari Jericho Appreciation Society, karena dia lebih pantas untuk memang pegulat technical
pro wrestling gitu, bukan sports entertainer. Jadi julukan sports entertainer, dan selama ini matchnya Daniel Garcia bagus-bagus dan menunjukkan kalau dia seorang pro wrestler, itu tidak cocok lagi ya menurut saya sih. Sampai di segmen ini ada Ricky Steamboat datang ngomong sama Jericho kalau dia setuju kalau Daniel Garcia tuh gak usah dimentorin Jericho, harusnya dimentorin sama Danielson. Begitu sampai sampai Angelo Parker itu mau nyekek si Steamboat. Look at me when I'm talking to you. Terus Steamboat dipukulnya, Pak. Look at me now katanya. Cukup lucu ya seorang legend tampil di segmen berikut ini. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya adalah match The Gun Club yang berlawan Varsity Blondes. Ini intrik low card ya menurut saya, karena Gun Club ini kayaknya memang direncanakan untuk dipush untuk bagian low card to mid card lah ya, untuk meramaikan story yang ada di AEW Dynamite. Jadi storynya kurang lebih The Gun Club ini lagi membuktikan kepada daddy-nya, ayahnya yaitu Billy Gunn, kalau mereka pantas dan mampu. Sampai di match ini mereka buktikan mereka mengalahkan Varsity Blondes. Dan akhirnya Daddy S, Billy Gunn itu memeluk mereka dan yakin tentang kemampuan mereka dan perkembangan mereka saat ini. Sampai akhirnya Stokely Hathaway muncul, dan memang sudah dibumbui kalau Stokely Hathaway ini mau merekrut Gun Club untuk gabung ke mereka biar mereka berkembang gitulah intinya. Gun Club tergoda ternyata. Stokely Hathaway muncul, langsung Gun Club menghajar ayahnya sendiri Billy Gunn, dan otomatis Gun Club mengkhianati Billy Gunn. Dan seketika Gun Club menghajar ayahnya sendiri, muncul The Acclaim yang sebelumnya The Acclaim juga sebelumnya hubungannya renggang dengan Billy Gunn, karena Billy Gunn lebih memilih anak-anaknya. Sampai saat ini anak-anaknya mengkhianati Billy Gunn. Billy Gunn dibantu oleh The Acclaim dan Scissors Me Daddy, mereka men-scissors ya. Dan luar biasa. Ini bagian dari feud low card aja cukup menarik menurut saya ya. Bagaimana yang atasnya. Widih. Kita lanjut lagi ke segmen berikutnya adalah Jungle Boy yang menantang Christian Cage untuk match di All Out. Tetapi Christian Cage menolaknya karena dia dan sempat promo sedikit ya si Jungle Boy di sini, dan kita tahu kalau Luchasaurus itu disuspend ya karena memukul salah satu ofisial ya di episode minggu lalu yang tak tampak kamera. Christian Cage keluar, dia bilang no, terus dia maju berani ke atas ring. Akhirnya mereka berhadapan nih Jungle Boy sama Christian Cage, dan akhirnya Christian Cage bilang, ayo kembali lagi ke papa katanya. Kembali lagi ke diriku ini yang saya sudah menganggap kau sebagai anakku sendiri. Ini bualan-bualan bullshit ya yang diteriaki oleh penonton, bullshit begitu. Dia mau salaman, mau biar Jungle Boy kembali ke pangkuannya Christian Cage gitu ya. Ini ya sekedar tipuan aja. Tetapi Jungle Boy tidak tertipu kali ini. Dia langsung menghajar Christian Cage habis-habisan, memukul kepalanya ke steel stairs di bawah, menginjakkan tangannya di steel stairs tersebut, dan ini membuat official harus memisahkan mereka. Saya yakin ini akan jadi match di All Out walaupun Christian Cage belum mengiyakan match ini. It's gonna be a great feud ending untuk Jungle Boy versus Christian Cage di All Out. Lanjut lagi adalah segmen di mana persiapan trios match ya untuk Jay Little, Sonjay Dutt, Satnam Singh melawan Wardlow dan FTR untuk match di All Out. Dan Dax Harwood pengen ada match dulu sebelum itu di episode Dynamite minggu depan. Jadi Jay Little akan melawan Dax Harwood kayaknya untuk memperkuat lagi feud antara 3 lawan 3 ini. Dan saya cukup oke, di matchnya akan keren. FTR bersama Wardlow akan melawan Jay Little, Satnam Singh dan juga Sonjay Dutt. Tetapi saya agak kurang
agak kurang setuju dengan Wardlow tidak dapat championship match defending the title of TNT title ini di All Out, dan dia tidak punya feud yang mumpuni untuk menuju All Out si Wardlow ini. Jadi saya agak meragukan bookingnya Tony Khan untuk TNT title ya. Jadi Wardlow cuma dapat match trios di sini. Jadi nggak ada cerita untuk Wardlow untuk one on one. Yang mana kalau kita bikin sebuah feud one on one untuk salah satu pegulat atau yang memegang champion, itu menunjukkan kalau sekuat ini champion tersebut, seutama ini champion tersebut. Tetapi kalau di treatment seperti ini, bagaimana Wardlow cuma bagian dari tag team match, itu agak jadi membuat menurut saya membuat TNT title tidak begitu mumpuni lagi untuk sebagai singles title. Padahal harapan saya Wardlow untuk memegang TNT title ini bisa jadi membuat TNT title menjadi lebih presisius. Kayaknya jadi kurang ya menuju All Out ini. Nggak tahu ya, mudah-mudahan setelah All Out ada perubahan lagi untuk bookingnya Wardlow sebagai TNT Champion. Lanjut lagi untuk match berikutnya adalah Toni Storm melawan Kilynn King ya. Yang mana di balik itu ada Thunder Rosa yang menonton dari backstage, dan pertandingan cukup oke tapi nggak begitu saya perhatikan lah ya. Toni Storm memenangkan ini dan dia mendapatkan match di All Out AEW Women's Champion Thunder Rosa melawan Toni Storm once again. Apakah Toni Storm sudah layak untuk menjadi champion mengalahkan Thunder Rosa? Finally, kita tunggu di All Out. Sampailah kita di match terakhir. Jadi backstory-nya ini adalah match pertama untuk trios title turnamen yang akan final di All Out untuk dimenangkan oleh grup trio di AEW. Jadi banyak nih grup trio ada udah ya, dan ceritanya kemarin Young Bucks itu belum ada partner. Kita tahu Kenny Omega lagi cedera, parah cederanya guys ya. Butuh waktu yang sangat lama untuk penyembuhan dia, karena dia bukan cuma operasi satu bagian, beberapa bagian yang cukup krusial yang harus membuat Kenny Omega harus rehat cukup lama untuk pemulihan. Itulah mengapa orang tidak berpikir Kenny Omega bakal kembali. Sampai saya kemarin mereview beberapa minggu belakang itu tentang Young Bucks yang akan kembali lagi, Hangman yang kemungkinan akan mengiyakan untuk bersama Young Bucks. Tapi ternyata ketika Andrade dan timnya sudah keluar, terus Young Bucks keluar bersama Brandon Cutler, dan Brandon Cutler memberikan catatan kepada announcer dan dia langsung mengumumkan menyambut dengan kata-kata seperti menyambut Kenny Omega. Saya sempat ragu ketika dia nyebut itu, penonton sudah bersorak-sorai itu, lampu sudah dimatikan. Waduh, ini beneran gak nih? Saya bilang, ini beneran gak nih? Ternyata beneran guys. Ada Don Callis juga yang ada Nakazawa yang mendampingi Kenny Omega di sini. Luar biasa. Kenny Omega has returned to AEW, dan sangat excited saya melihat Kenny Omega. Tetapi ketika dia membuka baju kostumnya, saya jadi bertanya, kenapa tidak buka baju full? Kenapa kayak ada masih brace di bahunya guys? Ini otomatis menunjukkan kalau Kenny Omega belum begitu pulih ya, belum begitu pulih. Mungkin dia kembali karena keinginannya dia yang sudah rindu untuk bergulat bertanding lagi di AEW. Mungkin ya, atau mungkin juga Tony Khan yang bisa dibilang membujuk, atau Kenny Omega yang menentukan kalau ini sudah saatnya dia kembali, karena trios title sejak awal Tony Khan gak mau memulai turnamen sebelum Kenny Omega kembali. Dan bukti kalau trios title itu memang sudah didesain ataupun sudah disiapkan untuk Kenny Omega dan Young Bucks kemungkinan besar ya guys, itu memang dimuat turnamennya pas Kenny Omega udah siap untuk kembali bergulat. Dan Kenny Omega kembali walaupun masih belum pulih 100%, tetapi dia tetap bertanding dengan cukup maksimal menurut saya. Dan saya ngerasa nostalgic, kerinduan ya. Teman-teman yang sering menonton AEW sejak awal termasuk saya nih, merindukan Kenny Omega, dan pertandingan di sini membuat saya sangat puas sekali menonton AEW Dynamite House of the Dragon. Pertandingannya oke banget, apalagi momen-momennya Kenny Omega. Dragon Lee juga keren banget di sini, temannya si Rush sama Andrade. Sayangnya mereka memang nggak menang, tapi memang Young Bucks sama Kenny Omega sudah siap nih untuk memenangkan trios title. Dan pertandingannya sekali lagi keren banget.
untuk endingnya ini, untuk pertandingan penutupnya ini, dimana akhirnya memang dimenangkan oleh Kenny Omega dengan One Wing Angel ke Dragon Lee, dan mereka berhasil menuju ke semifinal untuk turnamen Trios title. Good job AEW, good job Tony Khan, dan welcome back Kenny Omega. Dan setelah Kenny Omega menang, Young Bucks yang menang, mereka sudah mau kembali, tetapi Andrade dan Rush malah mengkhianati Dragon Lee, karena mungkin Dragon Lee membuat mereka kalah. Terus topengnya nggak sengaja kebuka gitu, topengnya Dragon Lee, entah sengaja atau nggak sengaja, pokoknya topengnya kebuka pada saat diditi oleh Andrade di sini. Dan ini bisa dibilang untuk menghapus Dragon Lee dari AEW, karena memang sementara doang ya, atau mungkin Kenny Omega dan Young Bucks itu bisa mengangkat Dragon Lee untuk gabung ke mereka. Tapi yang jelas ini terlihat kalau Kenny Omega dan Young Bucks itu babyface di sini ya. Bagaimana guys komentarnya? Bagaimana perasaannya? Kenny Omega sudah kembali, teman-teman yang sangat mengikuti AEW sejak awal, dari awal Kenny Omega sudah aktif dan menjadi champion pasti tahu, dan juga pasti cukup merindukan penampilnya Kenny Omega bersama Young Bucks. Keren abis. Saya berharap walaupun Kenny Omega tidak begitu pulih 100% saat ini ya, tapi dia tetap bisa bertanding dan menghibur dengan gaya mereka ketika bertanding 3-on-3. Dan it's okay mereka akan jadi champion dengan segala intrik yang akan disiapkan menuju turnamen, biar Trios title menjadi sejak awal sudah dibuking dengan cukup spesial ketika nanti mereka memenangkan Trios title untuk pertama kalinya di AEW. Ini bukti kalau memang Kenny Omega berani balik lagi, Tony Khan berani menentukan ini, karena Kenny Omega tidak akan terlibat dalam one-on-one match ya. Jadi dia cukup Trios title ini dia tag team bertiga. Jadi dia tidak begitu harus sering banget terlibat dalam match tersebut, atau tidak begitu banyak pergerakan lah istilahnya. Tidak begitu capek ya, karena memang masih pemulihan. Silakan komentar teman-teman tentang episode House of the Dragon AEW Dynamite hari ini di bawah. Thank you.